Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan kepada kita. Dan saya percaya melalui firman Tuhan yang akan kita dengar akan memberkati hidup kita. Dan tentunya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam lagi. Tema yang saya angkat kali ini adalah 5 kebenaran dari pergumulan. Selama kita hidup di dunia ini, kita sering menemukan dan mengalami yang namanya pergumulan atau masalah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengerti dan mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Sehingga bersama dengan Dia, kita mampu keluar sebagai pemenang dari pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Ada sebuah kisah yang sudah sangat terkenal dan mungkin kita semua pernah membaca bahkan mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, di situ menceritakan tentang pergumulan Yakub. Ketika Yakub hendak berjumpa dengan Esau, kakaknya yang pernah dia tipu sebanyak 2 kali. Dia menjadi takut, sehingga dia kemudian menyendiri dan mencoba untuk menenangkan pikirannya. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang menyerang dia dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah seperti yang dialami oleh Yakub, dan tiba-tiba ada orang yang menyerang Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak dikenal, atau mungkin bukan orang, tetapi ada masalah baru yang datang lagi, maka saya percaya kita akan mengalami ketakutan yang amat sangat. Dan saudara, melalui pergumulan yang menakutkan yang dialami oleh Yakub ini, kita akan melihat dan menemukan kebenaran yang timbul dari pergumulan yang dialami oleh Yakub. Mungkin hari ini kita seringkali mengeluh dan kita bersungut-sungut jikalau kita diperhadapkan atau mengalami yang namanya pergumulan. Kita akan berkata, Tuhan, mengapa ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Tetapi melalui kisah ini, saya ingin kita melihat hal yang luar biasa yang dapat kita jadikan itu sebagai kebenaran-kebenaran yang akan menguatkan kita ketika kita ada di dalam pergumulan dan masalah hidup. Nah, hari ini mari kita lihat 5 kebenaran dari pergumulan yang Yakub alami. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu melalui pergumulan Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Siapakah orang ini, saudara, yang bergulat dengan Yakub? Tentunya kita mengetahui bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan yang bergumul dengan Yakub, tentunya Tuhanlah yang menang. Tetapi Tuhan mengizinkan Yakub untuk menahannya sampai fajar menyingsing. Tetapi kemudian Tuhan memukul pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Dan saudara sudah pasti di dalam tafsiran Alkitab mengenai kejadian itu, Yakub akhirnya pincang. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sendi pangkal paha merupakan tumpuan kekuatan dan kegagahan seorang manusia. Kita dapat berdiri karena pangkal paha kita yang kuat. Nah, saudara, di dalam hidup kita seringkali kita mengandalkan dan menjadikan uang, relasi, kepandaian, jabatan sebagai tumpuan harapan kita. Sehingga melalui pergumulan, melalui masalah, Tuhan ingin menghancurkan tumpuan
dan harapan kita itu. Di sini kita belajar bahwa bukan Tuhan ingin menyakiti kita, tetapi Tuhan ingin agar kita mulai mengalihkan tumpuan harapan kita tidak pada hal yang sementara itu, tetapi kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tumpuan harapan hidup kita. Kemudian yang kedua, kebenaran yang kedua yaitu setiap pergumulan ada batas waktunya. Ini sesuatu yang menghibur kita. Masalah pergumulan kita tidaklah kekal. Di dalam ayat yang ke-26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Setiap pergumulan yang kita hadapi ada batas waktunya. Ada waktunya masalah itu tersebut pamit dari hidup kita, di mana kegelapan berganti menjadi terang. Kebenaran ini akan memberikan sukacita buat kita, bahwa pergumulan masalah kita pasti akan berlalu. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah setiap masalah yang datang akan mengubah hidup kita. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yakub artinya penipu. Tetapi ketika dia bergulat dengan Tuhan dan manusia, dia menang. Sehingga Tuhan mengubah namanya dari Yakub yang adalah penipu menjadi Israel yang adalah pemenang. Tuhan juga mampu melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Melalui masalah yang diizinkan Tuhan akan mengubah kehidupan kita dari seorang yang sombong menjadi rendah hati, dari seorang yang malas menjadi seorang yang rajin, dari seorang yang bersungut-sungut menjadi seorang yang tahu mengucap syukur. Masalah menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, karena Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari orang yang kalah menjadi orang yang menang. Dan saya percaya bahwa ada mujizat di balik semua pergumulan dan masalah hidup kita. Kemudian yang keempat, kebenaran yang keempat adalah sesudah masalah pasti ada berkat. Dalam ayat yang ke-29 berkata, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan kita. Melalui pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang menyiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang besar. Kita yang tadinya sangat begitu sulit ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada di dalam pergumulan, tetapi di balik semua kesulitan dan kesusahan kita karena pergumulan dan kesulitan, ternyata Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita. Selalu ada berkat di balik pergumulan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, kebenaran yang kelima adalah melalui pergumulan yang kita hadapi, kita dapat melihat Tuhan. Di ayat yang ke-30, di situ dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Melalui masalah, seringkali kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Masalah, pergumulan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan, mengenal kuasanya, mengenal pikirannya, mengenal kehendaknya, mengenal rencana-rencananya. Dan dengan demikian kita akan semakin hari semakin dibawa di dalam hubungan
yang intim dengan Tuhan. Saya percaya melalui 5 kebenaran dari pergumulan ini membuat kita semakin kuat. Ketika Tuhan izinkan pergumulan ada dalam hidup kita, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, sebab aku akan menemukan banyak perkara-perkara luar biasa melalui pergumulan, melalui masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Haleluya.